Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin jamaah tarwih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji kita senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam ini kita telah berada pada malam yang ke-18 dari bulan suci Ramadan ini. Semoga 17 hari yang lalu seluruh amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah apa yang dijanjikan Allah tentang surganya kita akan dapatkan. Amin. Dan semoga seluruh doa-doa kita, permohonan kita, hajat kita, harapan kita, semuanya dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktunya selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan ini, setiap detiknya akan diampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahannya dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari asap neraka jahanam, dan dia akan lahir kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya meninggalkan Maros jam 5, menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam baru bisa sampai di Makassar, oleh karena hujan deras turun terus menerus tiada henti-hentinya, ditambah dengan macet yang luar biasa. Dan alhamdulillah bisa sampai di tempat ini, sudah salat maghrib tadi, dan kami singgah berbuka dan salat maghrib di Masjid Muhajirin Kompleks Unhas. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia. Dia adalah hudan, petunjuk, rahmat, adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan untuk pertama kalinya diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia dan menjadi pedoman hidup, menjadi hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi pedoman hidup bagi kita, bagi umat manusia, menjadi hikmah, menjadi rahmat bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Al-Quran adalah syifa'ul lima fis sudur, adalah merupakan obat medis dan non medis bagi umat manusia
yang betul-betul meyakini dan mau mengamalkan, mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Al-Quran di akhirat nanti akan menjadi syafaat buat kita. Al-Quran yashfa'ani li abdi yaumal qiyamah, akan menjadi penolong kita, akan menjadi pembela kita, akan menjadi pelindung kita sejak kita berada di dalam kubur, hari berbangkit, di padang mahsyar, yaumil misan, yaumil hisab, sampai melewati jembatan siratal mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah bacaan yang mana setiap hurufnya akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar bulan Ramadan, 10 kali setiap huruf yang kita baca. Di dalam bulan Ramadan akan dikali 10. Bahkan ketika itu dibaca di malam Lailatul Qadar, itu bernilai setiap hurufnya 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kesempatan kita untuk banyak membaca dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena salah satu amalan di antara banyaknya amalan di dalam bulan suci Ramadan ini, yang paling besar pahalanya, yang sangat mulia adalah qiraatil Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu surah yang cukup pendek di dalam Al-Quran, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keutamaan yang sungguh sangat dahsyat, yakni surah Al-Ikhlas. Surah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah yang ke-112. Surah ini hanya terdiri dari 4 ayat. Surah ini memiliki beberapa nama, di mana surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Mekah, maka dia termasuk ayat-ayat Makkiyah. Salah satu nama daripada surat Al-Ikhlas ini sendiri adalah Al-Ikhlas. Oleh karena siapa yang cinta, siapa yang suka membaca, mempelajari, mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, maka dia akan ikhlas, tulus ikhlas beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surah ini disebut juga dengan surah wilayah. Oleh karena barang siapa yang suka dan cinta, istiqamah, konsisten membaca Al-Quran ini, khususnya surah Al-Ikhlas setiap hari, maka dia akan menjadi salah seorang wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, surah ini juga disebut surah Ma'rifah. Oleh karena orang-orang yang cinta, senang, istiqamah, konsisten membaca surah ini setiap hari, maka dia akan mendapatkan ma'rifatullah, suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya, sehingga dia betul-betul akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, penuh kehusyuan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya surah ini. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara sahabatku yang bisa membaca Al-Quran dalam satu kesempatan, dalam waktu yang singkat, sebanyak sepertiga Al-Quran? Lalu ada sahabat yang menjawab, mana mungkin ya Rasulullah ada di antara kita yang mampu membaca Al-Quran dalam waktu sekejap. Oke, Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini sampai 60 kali. Tetapi kalau kami, ya Rasulullah tidak mampu. Tiba-tiba sahabat beliau yang sekaligus menjadi sepupu beliau, menantu beliau, dia adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah membaca
Al-Quran, sudah menghatamkan Al-Quran dalam sekejap. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana caranya, ya Ali, dalam waktu yang sangat singkat dan cepat kamu bisa menghatamkan Al-Quran? Dia katakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membaca 2 kali, maka pahalanya, pahala pokok maksudnya Pak ya, itu sebanding dengan 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka itu sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Begitu mulianya surat Al-Ikhlas ini. Di dalam bulan suci Ramadan ini, di beberapa masjid, di dalam bulan Ramadan, di dalam salat tarawih tidak pernah ada pun 1 rakaat yang ketinggalan kecuali membaca surah Al-Ikhlas. Iya. Oleh karena itu, ada seorang sahabat yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pimpinan pasukan perang. Lalu pimpinan pasukan ini setiap kali memimpin salat, setiap rakaat yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah pasti pangepukna itu surah Al-Ikhlas, kulhu. Sampai-sampai seluruh anggota pasukan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dialami bersama pimpinan pasukannya. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada pimpinan pasukan itu, betulkah apa yang disampaikan oleh para sahabat kita yang lain? Dia bilang, betul ya Rasulullah. Apa alasanmu sampai engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Dia katakan, karena saya cinta surat Al-Ikhlas ya Allah. Saya sangat cinta kepada surah Al-Ikhlas ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau karena cintamu membaca surat Al-Ikhlas, gara-gara itu engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Imam Masjid Kubah. Dia setiap kali memimpin salat pasti dia membaca surah Al-Ikhlas sesudah membaca surah Al-Fatihah. Lalu dia membaca surah yang lain. Tetapi yang jelas, setiap rakaatnya pasti ada surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sendirian datang bertanya, karena berdasarkan laporan para sahabat bahwa imamnya Masjid Kuba itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Maka dia bertanya, apa alasanmu sampai engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Dia katakan, tidak ada alasan lain ya Allah, karena saya cinta dengan surah ini, saya senang dengan surah ini, saya paham betul surat ini. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kalau engkau betul-betul cinta dan suka mengamalkan surah ini setiap hari, maka insya Allah gara-gara itu engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah. Kondisi orang ini, kehidupannya itu sudah sangat sulit, memberikan makan minum kepada keluarganya, anak dan istrinya itu sangat kesulitan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, bekerja, berikhtiar untuk mencari penghidupan, tetapi ternyata kehidupannya sangat sulit. Maka dia minta kepada Rasulullah untuk diberikan suatu amalan, di mana dengan amalan itu dia bisa mencukupi kehidupan keluarganya, bisa mensejahterakan keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ketika engkau mau masuk di dalam rumahmu, maka ucapkan salam assalamualaikum, lalu baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali, lalu masuk ke rumah. Lalu kalau di dalam rumahmu tidak ada orang, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, lalu membaca surah Al-Ikhlas baru masuk. 1 bulan kemudian sahabat ini datang kembali menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan dengan penuh senyum. Dia sampaikan, terima kasih ya Rasulullah, sekarang ini saya dengan keluargaku sudah memiliki nafkah, memiliki
materi untuk menghidupi kehidupan kami, bahkan kami bisa bersedekah dengan tetangga kami. Suatu hari diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika dia berada di Tabuk. Ketika itu matahari terbit tidak seperti biasanya, gelap, tidak ada satupun cahaya tembus ke langit bumi, ke bumi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Jibril, ada apa yang terjadi? Kenapa kondisi hari ini begitu gelap? Tidak ada cahaya matahari yang tembus ke bumi." Lalu malaikat Jibril menyampaikan, "Sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 70.000 malaikat untuk turun ke bumi. Gara-gara itu, sayap-sayapnya daripada malaikat itu, itulah yang menutupi cahaya matahari sampai tidak ada yang tembus ke bumi." Ada apa ya Jibril? Sesungguhnya kami 70.000 malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalati salah seorang sahabatmu yang bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Lalu Rasulullah bertanya, apa sesungguhnya kelebihan yang diamalkan oleh sahabatku itu sampai begitu mulia dia? Apa amalannya? Apa wiridannya? Sesungguhnya sahabatmu itu setiap hari dia tidak pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Ketika dia berdiri, ketika dia berjalan, duduk, berbaring, selalu dia membaca surah Al-Ikhlas. Gara-gara kecintaannya, gara-gara dia istiqamah selalu membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang begitu hebat. 70.000 malaikat turun ke langit dunia untuk menyalatinya. Yang terakhir, yang mulia, terhormat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada keluarga kita yang sakit parah, yang sudah sangat keras penyakitnya, dan kemungkinan sembuhnya sudah agak berat, maka Nabi menganjurkan agar supaya kita memerintahkan dia, meminta dia, menyuruh dia untuk membaca surah Al-Ikhlas, sekalipun hanya sekali, karena manfaat surah Al-Ikhlas ini ketika kita sakit lalu kita baca, maka nanti kalau memang sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita, mematikan kita dalam keadaan pernah membaca surah Al-Ikhlas ketika dia sakit, maka nanti dia meninggal dan berada di dalam kubur, maka mayatnya, jasadnya tidak akan membusuk, jasadnya tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya tidak akan dihimpit dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti malaikat penjaga surga akan datang menjemputnya, lalu menaikkan di atas sayapnya, menerbangkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau meninggalkan rumah, tadi saya meninggalkan rumah jam 5 setelah tadarus bersama anak-anak, dan saya janji jam 9.30 sudah harus kembali berada di rumah bersama-sama untuk salat Lail. Kami tidak lupa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ketika mau keluar rumah, pegang salah satu kusen pintu rumah kita, lalu baca surah Al-Ikhlas 11 kali, ditambah dengan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma halaq, bismillah alladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai huwas samiul alim, ditambah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, itu surah At-Taubah 128, 29, 7 kali. Lalu keluar rumah dengan bismillah tawakkaltu 'alallah, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan sampai kembali ke dalam rumahnya.
dengan penuh keyakinan, yakin seyakin-yakinnya baca ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Inilah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.